Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat, pelajaran, dan hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus ya, belajar berbenah jiwa dan belajar berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Serta video ceramah YouTube ini dibuat dan dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Bedanya salikin dengan murodin yaitu kalau salikin orang yang berniat, beritikad, dan berusaha serta berjuang menapaki jalan ruhani atas keinginan dirinya sendiri. Tapi kalau murodin itu orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan untuk lebih mudah mengenal Allah gitu. Jadi tanpa susah payah, tanpa perjuangan yang susah payah, biasanya orang-orang murodin atau orang-orang majudubun ini biasanya lebih mudah karena orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mudah mengenalnya. Jadi ada di mana golongan kita, yang penting kita berlandaskan takwa ya. Jadi bertakwa dan beramal soleh gitu. Apapun kedudukan kita dalam pandangan Allah, ya tetap ibaratnya tuh pada dasarnya kita sebagai manusia biasa ya kita harus berusaha bertolabul ilmi secara istiqomah gitu. Karena yang Allah lihat itu kan keistiqomahannya dan masa akhirnya. Makanya kita perlu istiqomah karena Allah melihat masa akhir kita. Banyak orang yang perjalanannya biasa-biasa saja tapi di akhirnya bagus gitu kan. Nah makanya itulah yang kita kejar itu istiqomahnya ya. Jadi tetap tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada amaliyahnya itu ya kita istiqomah melaksanakannya, baik dalam tholabul ilmi maupun dalam beramal solehnya gitu, atau dalam ibadahnya gitu ya. Nah baik, kita lanjutkan lagi pelajaran masih Al-Hikam ya, kajian ke-98. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim, kajian ke-98. Dalam kemunculan dan kelestariannya, alam membutuhkan Allah. Ada dua nikmat yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua makhluk. Nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan. Saya ulangi, ada dua nikmat yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua makhluk, yaitu nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan. Kemudian
Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati menambahkan penjelasan ya di sini, yaitu kedua nikmat ini dirasakan oleh setiap yang berwujud. Setiap yang ada awalnya tidak ada dan nihil. Nikmat penciptaan telah menghilangkan ketiadaan itu darinya sehingga ia menjadi ada. Tanpa nikmat itu, niscaya ia tetap tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tentu tidak berharga. Ketika keberadaannya membutuhkan pertolongan ilahi agar sosok dan rangka fisiknya tetap ada, Allah membantunya dengan memberinya manfaat dan melindunginya dari bahaya. Oleh karena itu, nikmat penciptaan telah menghilangkan ketiadaan sebelumnya, sedangkan nikmat pemenuhan atau bantuan ilahi dapat menghilangkan ketiadaan sesudahnya dan menggantinya dengan wujud yang berkesinambungan. Tanpa nikmat penciptaan, segala sesuatu tidak akan keluar dari ketiadaan menuju wujud. Ia akan tetap makdum, tidak ada. Kemudian, tanpa nikmat pemenuhan dan bantuan Allah, wujud segala yang ada tidak akan sempurna. Ia tidak akan kekal, bahkan ia akan cepat rusak dan luluh lanta dalam waktu yang singkat. Semuanya berlaku pada seluruh makhluk yang tinggi maupun yang rendah. Ibnu Athaillah menyebutkan bagian-bagian dari proses penciptaan itu. Ia berkata, mula-mula Dia memberimu nikmat penciptaan, lalu memenuhi semua kebutuhanmu secara terus-menerus. Sekiranya seorang hamba mengetahui bahwa awal dan kesinambungan wujudnya dari Allah, niscaya dia mengetahui bahwa kebutuhan adalah sifat aslinya. Maka dari itu, ia amat membutuhkan pertolongan Allah, karena setelah berwujud, setiap saat ia teramat miskin dan papa. Ia amat membutuhkan pertolongan dan pemenuhan kebutuhan. Berikutnya, pertolongan ilahi ini pun datang berturut-turut kepadanya. Ada yang berupa makanan untuk membuatnya kenyang dan menguatkan tubuhnya. Ada pula yang berupa makanan untuk ruhnya, seperti keimanan, ilmu, dan pengetahuan. Pertolongan ilahi yang pertama meliputi seluruh makhluk, mukmin maupun kafir, seperti halnya nikmat penciptaan. Namun, pertolongan kedua khusus untuk kaum mukmin saja. Sebagai buah dari itu, Ibnu Athaillah menyebutkan untayan hikmah berikutnya. Nah, nanti kita lanjutkan. Saya akan menambahkan penjelasan di sini ya, bahwasannya ada dua nikmat yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua makhluk. Nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan, atau bisa kita bilang nikmat hijaz dan nikmat imdad ya, salah satunya gitu. Jadi kalau nikmat hijaz itu kan nikmat hidup. Nah, hidup itu kenapa kita bisa hidup gitu? Karena kan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan nikmat-nikmat hijaz dan imdad, artinya nikmat hidup beserta fasilitas-fasilitasnya, sehingga kita sebagai manusia yang diciptakan sangat-sangat fakir kepada Allah, sangat-sangat membutuhkan Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya Allah memberikan nikmat hijaz dan nikmat imdad, nikmat hidup beserta fasilitasnya, sehingga kita sebagai manusia yang tadinya tidak ada, lalu Allah ciptakan, Allah wujudkan sehingga menjadi ada beserta alam semesta ini. Dan kita itu saling berkesinambungan ya. Artinya ketika Allah memberikan hidup, lalu kita membutuhkan sesuatu untuk fasilitas kebutuhan kita. Nah, disitulah tentunya kita sangat-sangat membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah. Dan Allah pun akan memberikan rezeki kepada kita, rezeki kenikmatan makanan, atau misalkan kendaraan, pakaian, tempat tinggal gitu kan, semuanya gitu. Tentu Allah itu memberikannya kepada seluruh makhluk yang ada di
alam dunia ini atau berada di bumi ini gitu, atau di seluruh dunia ya, planet manapun mungkin ada makhluk dan Allah pun memberikan, hanya saja kita tidak tahu gitu. Nah, semua ini berlaku untuk semua makhluk, tetapi ada yang tidak Allah berikan kepada ibaratnya itu yang selain yang umat baginda Rasulullah SAW gitu ya, atau yang beriman kepada Allah gitu, beserta kepada para rasul, pada malaikat, pada kitabnya, pada hari akhir, pada baik dan buruk, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu gitu, yaitu ilmu, terus ketauhidan, terus apa itu di situ tadi, sebentar. Yang tidak mana tadi ya, sebentar. Ya, kebutuhan ruh itu seperti keimanan, ilmu, dan pengetahuan. Tapi kalau ketauhidan, mohon maaf, untuk ketauhidan itu semua manusia memiliki, karena sesungguhnya seluruh manusia itu hakikatnya tauhid ya. Tapi tauhidnya itu ada yang terhijab, ada yang tidak, ada yang disadari, ada yang tidak, dan juga ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi hakikatnya semua manusia tauhid. Tetapi kalau tentang keimanan, ilmu, dan pengetahuan ini ya khusus untuk kaum mukmin saja. Artinya ya orang-orang ahli tasawuf di sini ya, maksudnya kita kan belajar gitu kan, lalu diberikan ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu syariatnya. Nah, tentunya itu bagi kaum mukmin saja, itu fasilitas yang tentang ruh gitu. Jadi kita itu memiliki kebutuhan untuk asupan gizi ruh kita, yaitu dengan ilmu, keimanan, terus kita perlu zikir, perlu riadoh, perlu beribadah batin. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas untuk ruh kita, untuk kekuatan batin kita gitu. Tapi kalau misalkan fasilitas hidup seperti rizki, makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang berupa materi ya, yang berupa kenikmatan duniawi gitu, nah itu semua makhluk Allah berikan gitu. Jangankan orang non muslim atau orang kafir yang bukan beragama Islam gitu kan, diberikan kekayaan, diberikan rezeki, diberikan kenikmatan fasilitas hidup yang lebih dan lebih gitu kan. Bahkan ibaratnya setan, jin, siluman, semuanya pun gitu, makhluk-makhluk yang melata, binatang, tumbuhan, semuanya Allah berikan rezeki gitu. Maka dari itu tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa gitu kan. Nah, sehingga mengapa kita itu harus memiliki jiwa yang sefakir-fakirnya di dalam hati, hanya Allah lah yang kita butuhkan. Artinya fakir di sini, fakir itu kita sangat membutuhkan Allah, sangat membutuhkan pertolongan Allah gitu. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ya, jadi di sini Allah ada dalam kemunculan dan kelestariannya, alam membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Sang Maha Pencipta, dan memberikan fasilitas kepada kita. Maka bersyukurlah sehingga kita itu selalu bahagia hidupnya. Tanpa kita bersyukur, bagaimana kita bisa mengerti tentang kebahagiaan gitu. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur? Ya kita harus menerima kenyataan gitu. Jadi tidak perlu meratapi segala kekurangan-kekurangan yang kita miliki gitu kan, sehingga kita sibuk mencari keluar diri kita gitu. Padahal yang di dalam diri kita pun itu Allah tuh sesungguhnya sudah mencukupinya gitu. Hanya saja mungkin kitanya yang masih terhijab kepada Allah, sehingga selalu kufur nikmat. Maka sadarilah Allah itu selalu memberikan fasilitas hijaz dan imdad, fasilitas hidup dan beserta fasilitasnya, sehingga kita itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Lalu nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah kan, jadi walaupun misalkan ya ini tanggal tua, ini tanggal muda, tapi kalau kita diberikan kesehatan kan kita bisa berusaha dengan baik, kita bisa berkreativitas, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan segala hal apapun dengan jiwa yang sehat, dengan tubuh yang sehat, sehingga ibadah pun menjadi lancar gitu. Masalah apa ya, keinginan kita yang di luar kebutuhan kita ya
pasti Allah mengujinya sehingga kita itu kan menunjukkan kefakiran kita, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi rajin berdoa. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita berdoa kepada Allah. Itu merupakan bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jadi rajin-rajinlah berdoa. Tetapi perlu diketahui masih banyak nikmat-nikmat yang lebih berharga dari itu gitu ya, yang belum kita dapatkan gitu. Tetapi Allah itu telah memberikannya, seperti nikmat kesehatan, nikmat nafas, itulah yang terpenting. Kita diberikan nikmat nafas yang lancar, itu yang harus disyukuri. Makanya kita harus berzikir selama setiap hembusan nafas kita gitu kan. Keluar masuk nafas itu Allah, 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 Allah gitu. Walaupun misalkan energinya belum masuk ke kolbi, tetapi kalau misalkan setiap napas, keluar napas Allah, masuk nafas Allah, keluar nafas Allah, masuk nafas Allah, sehingga setiap hembusan nafas yang kita tarik, yang kita keluarkan, isinya adalah Allah. Itulah nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat ibaratnya yang kenikmatan duniawi gitu kan. Jadi keluarkanlah duniawi di dalam hati kita, keluarkanlah harta dari dalam hati kita, keluarkanlah segala sesuatu selain Allah di dalam hati kita, sehingga menjadi pribadi atau jiwa yang zuhud gitu ya. Artinya menanggalkan nafsu duniawi dari dalam hati kita, yang ada hanya Allah gitu ya. Jadi tidak perlu menginginkan yang berlebih, tapi keinginannya itu melekat di hati. Nah, itulah yang harus kita buang. Tapi kalau kita mau apapun, ya berdoa saja gitu ya. Jadi apapun yang kita inginkan menjadi sebuah ibadah kalau kita dibawa di dalam doa gitu. Tapi kalau misalkan kita masukkan ke hati, itu menjadi sebuah kemelekatan yang menjadi hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadarilah Allah telah memberikan nikmat penciptaan dan juga nikmat pemenuhan kebutuhan atau nikmat hijaz ya, nikmat hidup beserta fasilitasnya, nikmat imdad, fasilitas hidup gitu. Jadi yang ada itu hati itu selalu bersyukur ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, baik, cukup sekian. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukron jazilan.